ketiga ini, kitab Imamat, maka Tuhan menetapkan hari raya orang Yahudi, orang Israel, saudara. Ada 7 hari raya yang ditetapkan Tuhan, saudaraku. Tapi pada pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat tentang 3 hari raya terakhir yang menjadi sesuatu yang penting. Dan hari raya ini selalu punya makna, saudara, ya, punya arti, ya, saudara. Dan mari sama-sama kita melihat, saudaraku, 3 hari raya terakhir yang ini harusnya juga menjadi pengalaman saya dan saudara, karena hari raya ini bukan hanya sebuah hari raya, tapi ini menjadi sebuah peringatan, Bapak Ibu Saudara. Ini juga punya makna yang dalam buat setiap kehidupan rohani orang percaya. Yang pertama, sudah 3 hari raya terakhir yang kita lihat. Yang pertama adalah ayatnya ke-25 sampai ayat 24 dan ayatnya ke-25, Bapak Ibu Saudara. Ayat 24 dan 25, saudara, ini 3 hari raya terakhir yang kita mau lihat pada pagi hari ini. Ayat 24 dan 25, 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang Israel begini: dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan mendengung sungai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian. Hari raya Serunai ini boleh dikatakan seperti hari, kalau buat orang Hindu itu hari raya Nyepi, saudara, ya, di mana semua kegiatan orang Israel berhenti pada waktu itu, ya. Pada waktu itu semua kegiatan orang Israel berhenti, tidak ada kegiatan. Dan apa yang mereka lakukan di tengah-tengah hari raya itu? Mereka cuma merenung, ya. Mereka cuma disuruh untuk merenung. Apa yang mereka renungkan? Tentang hidup mereka. Apa yang mereka suruh ingat? Tentang hidup mereka, ya. Apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang mereka sudah buat, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mereka, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan mereka, apa segala dosa-dosa mereka. Inilah hari di mana mereka disuruh berdiam, melupakan seluruh aktivitas mereka, dan mereka cuma berdiam untuk mengevaluasi lagi, saudara. Bahkan mereka disuruh untuk mengingat apa sih kekurangan-kekurangan mereka, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan mereka, apa yang sudah mereka buat, ya, buat keluarga, buat Tuhan, buat bangsa. Ini bukan hari raya untuk mereka melamun. Ini bukan hari raya untuk mereka meratapi nasib, bukan, ya. Tapi hari di mana mereka disuruh untuk ya merenung, saudara, mengevaluasi lagi, mengingat keadaan mereka ini siapa dan apa yang mereka sudah kerjakan, sehingga mereka mulai menemukan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan mereka, apa yang menjadi kesalahan-kesalahan mereka, apa yang menjadi dosa-dosa mereka. Dan hari raya ini juga sebetulnya Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Hari di mana kita harusnya masuk di dalam perayaan hidup seperti ini, di mana kita merenung tentang apa sih? Kadang-kala kita suka salah mendiagnosa hidup kita. Kita suka salah memprediksi hidup kita. Kita berpikir sudah banyak kelebihan-kelebihan yang kita sudah buat. Ternyata ada banyak kekurangan. Kita pikir cuma sedikit dosa yang kita lakukan. Ternyata banyak dosa yang saya dan saudara berbuat. Nah, disinilah ketika kita merenung hal yang seperti ini, kita masuk dalam saat waktu yang seperti ini, maka saya percaya kita punya banyak waktu menemukan, saudaraku, kekurangan-kekurangan kita. Di waktu yang seperti itu kita bukan mencari kekurangan orang lain, kita bukan mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi orang Israel disuruh untuk apa? Mencari kesalahan, mencari kekurangan diri sendiri. Karena nanti bangsa Israel akan masuk dalam hari raya yang kedua. Hari raya berarti hari raya ini hari raya yang keberapa, saudara? Hari raya yang kelima, ya. Nanti mereka akan masuk pada hari raya yang keenam. Kalau orang
orang Israel tidak selesai, ya saudara. Mereka gagal masuk di hari raya yang kelima ini, di mana inilah hari raya di mana mereka merenung, mereka mengevaluasi diri, mereka mengingat, saudaraku, apa yang menjadi kekurangan mereka. Maka mereka tidak bisa memasuki hari raya yang ke-6. Mereka juga tidak akan pernah memasuki hari raya yang ke-7. Karena ini saling berkaitan. Ini berkesinambungan. Ini punya sudah ada jalurnya. Ya, ini saling berkaitan. Sama, saudara. Kalau kita tidak menyelesaikan, kalau kita tidak berhasil, kita tidak mampu melakukan hari raya yang kelima seperti bangsa Israel, nanti kita tidak akan pernah masuk di hari raya yang ke-6. Nanti kita akan lihat hari raya yang ke-6. Nanti kita akan lihat hari raya yang ke-7. Kita harus berhasil. Kita harus melakukan dengan benar hari raya yang kelima. Ya, kalau ini kita bicara tentang hari raya, ya. Nanti kalau hari raya yang kelima ini kita melakukannya dengan baik, dengan berhasil, pasti kita akan masuk dalam hari raya yang ke-6. Tapi ini bukan perkara gampang. Mencari kesalahan diri sendiri itu bukan perkara yang mudah. Maaf, kita lebih gampang. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya, balok di mata kita tidak lihat. Tapi selumbar, ya, selumbar itu apa ada di matanya orang, kita lihat. Selumbar itu katanya serbuk gergaji. Ya. Kalau kita gergaji pohon, kayu, ya, serpihan kecilnya itu selumbar. Balok di mata kita nggak kelihatan. Ini kita, saudara, saya juga. Kadang kalau sulit sekali kayaknya cari kesalahan. Padahal kalau kita mau jujur dan kita minta pertolongan anugerah Tuhan, kita akan bilang, Tuhan, banyak salah saya, banyak dosa saya. Mohon anugerah Tuhan memulihkan saya. Ada amin, saudara. Kita akan malu dengan diri kita. Kita kalau masuk hadirat Tuhan, saudara, kita merasa aduh kecil banget, ya kan? Kalau sudah ngalamin hadirat Tuhan, kayaknya sudah kecil, kayaknya saudara aduh nggak ada arti sama sekali, kayaknya sudah aduh. Ini, saudara, ini penting. Ini harus dialami oleh setiap orang percaya. Di mana kita mengevaluasi lagi diri kita dengan seksama. Karena sekali lagi, kalau kita gagal memasuki hari yang kelima ini, hari yang kelima, kita tidak akan pernah bisa masuk dalam hari yang ke-6. Allah yang ke-6. Dan saya mau bilang begini, ini penentu, saya mau bilang. Ini penentu dari perjalanan hidup saya dan saudara sebagai orang percaya. Ini penentu. Kenapa saya katakan penentu? Nanti kita akan lihat hari raya yang ke-6, saudara. Hari yang ke-6, saudara, kalau sudah melihat, yuk sama-sama kita baca ayat 27 dan 20 sampai 29. Ayat 27 sampai 29. Ini hari raya ke-6. Sama-sama kita baca 27 sampai 29. 1, 2, 3. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allah. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang selamanya. Hari yang ke-6, saudaraku, inilah hari pendamaian. Sama-sama bilang sama saya, hari pendamaian. Hari pemulihan lah, saudara. Artinya begini, orang yang tidak berhasil memasuki hari raya yang kelima, di mana hari raya yang kelima itu orang disuruh merenung, orang disuruh mengevaluasi, apakah apa yang saya sudah lakukan, aktivitas saya ini sudah berguna belum, atau aktivitas saya cuma sia-sia, aktivitas saya cuma bikin cemburu orang, ya saudara, menyakiti hati orang.
jadi batu sandungan buat orang. Nah, kalau orang ini berhasil melakukan hari raya kelima dengan sungguh-sungguh, dia akan masuk pada hari raya pendamaian. Ada amin, saudara? Hari di mana orang-orang ini dipulihkan sama Tuhan. Itulah, saudara. Makanya saya katakan, orang yang tidak mengerjakan hari raya yang kelima dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan mengalami hari raya yang keenam. Apa itu hari raya keenam? Hari raya pendamaian. Hari raya di mana orang-orang Israel dibersihkan lagi, didamaikan lagi, diampuni lagi. Orang tidak akan pernah diampuni kalau dia tidak ngaku dosa. Orang tidak akan pernah diobati kalau orang itu tidak pernah merasa sakit. Mobil tidak akan pernah diperbaiki kalau pemiliknya bilang, nggak apa-apa, mobil saya baik-baik aja. Bunyinya udah geruduk, nggak apa-apa, mobil saya bagus-bagus aja. Suara udah kegedean, nggak apa-apa, mobil saya bagus-bagus. Ya sudah, gitu. Ya sudah. Hari raya pendamaian, sudah. Hari raya pendamaian. Tapi hari raya pendamaian itu disediakan sama Tuhan buat saya dan saudara. Amin, saudara. Hari raya pendamaian itu disediakan Tuhan buat saya dan saudara. Disediakan ada hari di mana setiap orang dengan segala macam salahnya, kurangnya, jeleknya, kotornya, saudaraku, hitamnya, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Ada amin, saudara. Semuanya bisa didamaikan, semuanya bisa dibereskan, saudara. Luar biasa. Nggak ada satu dosa pun yang nggak bisa diselesaikan. Nggak ada satu kesalahan pun yang nggak bisa diselesaikan. Maaf, saudara. Kalaupun orang yang kita sudah sakiti nggak bisa ngampuni kita, tapi yang penting Tuhan sudah ngampuni kita, gitu aja, saudara. Karena kadang-kadang nggak selesai begitu saja, gitu. Dan ini, saudaraku, ini di sini pemberesannya. Di sini Tuhan ambil alih. Di sini Tuhan ambil semua kekurangan kita. Di sini Tuhan ambil dan dia bilang lunas, sudah selesai. Amin. Beres. Kita yang banyak salah, yang nggak benar, tapi waktu di hari kelima ini kuncinya, saudara. Ini kuncinya. Kita bilang, kita ngaku sama Tuhan, Tuhan saya salah. Saya banyak kurang. Saya sudah banyak menyeleweng dari Tuhan. Saya nggak setia sama Tuhan. Banyak aktivitas saya yang tidak memuliakan Tuhan. Orang Muslim itu, saudara, disiplin. Orang Muslim itu ekstrim. Tadi pagi saya dengarnya. Saya suka dengerin radio yang khotbah kayak gitu, saudara. Kalau saya berangkat gereja tuh, saudara, saya suka bandingin aja gitu. Tapi ada nilai-nilai yang bagus gitu, ya. Ada seorang khotbah terkenal, ustadz terkenal tadi saya bilang, ya, kalau dengar bermanfaat enggak, kadang sampai gitu, saudara. Kalau dengar musik tuh, lagu tuh bermanfaat enggak. Jangan dengar lagu yang akhirnya kita nggak mengingat sama Allah, katanya. Ya ampun, sampai segitunya. Maksudnya kita nggak ekstrim. Itu yang bikin kita, bukan saya bilang, ini yang bikin kita jadi gampang gitu dicabutnya. Kita nggak ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu boleh saya bilang begini, berakar. Ekstrim itu berakar, merambat kemana-mana, ya, ngait kemana. Ya, itu artinya hari-hari ini resikonya tuh tinggi sekali. Resiko kehilangan iman, resiko kehilangan damai sejahtera, resiko kehilangan sukacita, resiko kehilangan kesetiaan, ketaatan, itu tinggi sekali. Makanya kalau kita nggak berhati-hati, ya, makanya kalau saudara ke Eropa, saudara, itu negara Eropa itu bagus, tapi itu beresiko tinggi karena tingkat kejahatannya tinggi, saudara. Ya, saya pernah diceritain sama orang-orang yang ke Eropa, mereka baru masuk, sudah lagi mau check in, ada tamu di depan mereka yang mau check in, lagi mau check in di hotel. Tiba-tiba mereka sadar, kopernya hilang.
Kalau kita ada tempat yang seperti itu, yang berisiko tinggi, kita harus tingkatkan kehati-hatian kita. Ada amin, saudara? Kita nggak bisa meleng gitu, bahasa Prancisnya. Saya kalau ke sana, saya harus taruh tas di depan. Itu taruh tas di depan, saudaraku. Saya naik tram di Belanda. Saya naik tram, saya sudah taruh tas di depan, di sini. Ya, biasanya di samping, saya taruh. Itu waktu saya naik penuh. Ada 3 orang atau 4 orang gitu, ya. Orang-orang gipsi begituan, saudara, naik sambil tingkahnya bikin aneh gitu, bikin aneh. Mukanya muka aneh, makan permen karet, masa makan permen karet itu. Itu hebat, saudara. Mereka curi perhatian kitanya, hebat. Sambil dia, saya pikir orang baik banget gitu, ya. Nggak tahu, saudaraku, itu Tuhan baik. Tahu-tahu, saudaraku, saya udah nggak sadar, tas mereka pakai tas selempang. Ini cuma cerita ya, saudara, tentang kehati-hatian. Tas selempangnya itu sudah nutupin tasnya saya. Hebat banget, saudara. Tas selempangnya itu sudah nutupin tasnya saya. Jadi waktu saya ngeliatin, saya curiga nih, orang mau mepet-mepet gitu. Pas saya lihat tas saya sudah ditutupin sama tasnya dia. Ya, tas tipis. Tapi sudah naik di atas tasnya saya. Saya mundur, orangnya langsung turun. Pada turun lagi. Saya lihat resleting saya sudah kebuka segini. Udah cukup tangan masuk, tapi Tuhan baik, masih lindungin, saudara. Ada amin, saudara. Maksud saya gini, saudara, tempat yang beresiko, maka tingkat kehati-hatian kita harus semakin tinggi. Saudara akan jadi bodoh kalau sudah pakai tas ransel di belakang gitu. Oh ya, habis. Ada satu jemaat katanya, saudara, itu ada cewek cantik, ya, ini perempuan juga, jemaat, ya, cerita. Itu dia bisa bagaimana mau ambil itu tas. Waktu ketahuan, tenang-tenang aja, ketawa-ketawaan. Alkitab bilang, bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ada amin, saudara. Artinya apa? Tingkat kehati-hatian kita harus kita tingkatkan juga. Tingkat kewaspadaan kita harus sangat perhatikan. Tingkat apa, saudaraku? Apa? Perlu enggak? Iya kan, saudara? Perlu enggak? Kita keluar, kita pergi, kita apa? Perlu enggak? Ini, saudara. Hari yang ke-6 itu ada hadir. Bagi orang yang sudah menyelesaikan hari yang kelima. Kuncinya sebetulnya di hari yang kelima. Hari yang ke-6 ini menjadi sebuah penyelesaian dari apa? Dari hati yang rendah. Dari apa? Dari hati yang terbuka untuk mau ditegur. Hati yang apa? Rela, yang mau mengevaluasi diri. Ini gak gampang. Makanya ini butuh kerendahan hati. Orang salah bisa ngotot, ya. Nggak cukup dia pakai pengacara, nggak cukup dia pakai pengacara hebat. Untuk apa? Untuk bilang sama semua orang, saya nggak salah, saya benar. Iya kan? Di pengadilan, ya, di pengadilan itu yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Nanti kalau hari yang kelima ini kita lakukan, kita mendapatkan hari yang ke-6, hari pendamaian. Nanti hari yang ke-7 ini, saudaraku, ini hari yang terakhir. Sama-sama kita baca ayat yang ke-34 saja. Ini hari yang ke-7. Ayat 34. Sama-sama kita baca ayat 34. 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari yang lama. Ini hari raya terakhir. Ini hari raya di mana gereja Tuhan disingkirkan. Mereka tidak tinggal di rumah mereka, tapi mereka digambarkan tinggal di pondok-pondok, ya, saudara. Di pondok, ya. Mereka tinggal di luar rumah mereka. Inilah hari raya terakhir. Dan buat kita sebagai orang percaya, inilah hari pengangkatan di mana gereja disingkirkan, saudara, di satu tempat yang sementara, ya.
disingkirkan di satu tempat yang sementara. Kenapa? Karena dunia lagi dikuasai sama antikris. Dunia lagi dikuasai, lagi dihancurkan, lagi digagahi oleh antikris. Inilah hari raya terakhir. Tapi sekali lagi, ini hari raya yang saudara, di mana orang percaya umat Tuhan dibedakan, dispesialkan. Orang percaya tidak lagi mengalami yang namanya kesusahan dunia. Ya, ini belum kematian, tetapi ini menyingkir. Bukankah kita rindu kita masuk dalam hari raya Pondok Daun ini? Ada amin, saudara. Kita diangkat oleh Tuhan. Gereja Tuhan diangkat, disingkirkan. Saya rindu satu saat saya juga termasuk salah satu orang ada di dalamnya. Dan saya rindu juga kita semua menjadi salah satu orang yang ada di dalamnya. Ada amin, saudara. Waktu trompet itu, waktu sangkakala itu berbunyi, kita diangkat sama Tuhan. Pastikan, karena firman Tuhan sudah bilang sama kita, ada orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Ada orang satu tidur, satu ranjang, satu diangkat, satu ditinggal. Hari itu sudah dekat. Hari itu sudah dekat. Kita sedang masuk di hari raya kelima mungkin. Dan sebentar lagi kita sedang masuk dalam hari di mana pendamaian itu sedang Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Orang yang tidak masuk di hari raya kelima dengan benar, orang itu tidak akan masuk, tidak akan mengalami hari raya pendamaian di hari yang ke-6. Dan orang yang tidak didamaikan tidak akan pernah mungkin masuk di hari raya ke-7, hari raya Pondok Daun. Pastikan, saudara, pastikan. Kok saya melihat kuncinya di mana? Kuncinya di hari raya kelima. Kuncinya di mana? Kita mengevaluasi diri kita. Kuncinya kita meriksa hidup kita. Makanya ada lagu yang selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Bukan orang lain yang kita selidiki. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki istri saya, Tuhan selidiki suami saya. Tapi kita nggak punya waktu untuk menyelidiki hati kita sendiri. Hati kita yang sudah kotor, hati kita yang sudah ruwet, hati kita yang sudah error, hati kita yang sudah. Nggak, ini setiap kita termasuk saya. Saya juga harus tiap saat bilang sama Tuhan, Tuhan bersihkan hati saya. Ada kata-kata kotor, ada pikiran kotor, ada pikiran jahat, ada hati jahat. Tolong kita ya saudara. Saya percaya waktu kita mau datang sama Tuhan seperti hari yang kelima ini, kita terbuka sama Tuhan. Hari yang ke-6 ini Tuhan bereskan hidup saya dan saudara. Tuhan selesaikan. Kita tidak tutup dengan tutup dengan apa gitu ya saudara, dengan bata kita tutup lagi, kita plester lagi dengan lepaan, kita tutup. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Tuhan gak mau selesaikan itu. Dan Tuhan gak bisa selesaikan. Tuhan gak bisa bereskan hidup saya dan saudara. Sampai akhirnya jangan sampai kalau hari yang ke-7 itu hilang. Makanya 3 hari yang terakhir ini menjadi hari raya penting. Tapi 3 hari raya penting ini juga ditentukan dari hari raya yang kelima. Tolong kita ya saudara. Biarlah hari-hari ini kita memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, hati yang mau ditegur, hati yang mau diingatkan, hati yang mau dengar suara Tuhan. Ya. Saya percaya kalau kita ngelakuin sesuatu, saya percaya ada suara Tuhan. Ya, kalau Tuhan gak berkenan, Tuhan gak suka, ada satu suara yang bilang, apa? Ya. Adakah hari-hari ini kita sedang melakukan sesuatu yang sia-sia? Kayaknya bagus, tapi sia-sia. Yang saya dengar di radio itu, ya, aduh, jauh banget dari kita. Kalau kita mau bilang ya sudah, jauh. Maksudnya sampai hal-hal yang kecil, yang buat kita nggak apa-apa, tapi buat mereka
bermanfaat? Enggak. Berguna? Membawa kita semakin mengingat sama Allah? Enggak. Bila kita juga belajar seperti itu ya, apa yang kita kerjakan itu membawa kita semakin mengingat sama Tuhan, nggak terlepas kita dari Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.